Gue punya concern sebenarnya. Ah. Ini kalau gitu kok yang puas cowoknya doang gitu kan. Ceweknya Oh, kayak oke. untuk mencapai titik Hah? itu. Dari pengalaman lu nih, uh banyak ketemu orang ya. Lu Mm-mm. bisa kayak baca orang gak sih kayak ini orang sukanya yang kayak lu Iya, iya, pakai iya. pakai alat apa, dari cara ngobrol, dari cara apa? Ada. Bahkan gue sempat ketemu sama orang pedofil. Gue habis make cewek umur 6 kelas 6 SD. Gila sih, Ada. gila sih. Itu sakit sih jujur. Gila. Emang ada mucikari khusus untuk anak-anak kecil ini. Oh gila sih. Itu parahnya tuh kayak either kakak kelasnya dia. Jadi Hmm. tuh misalnya nih si anak SD ini emang cantik gitu. Hmm. Terus akhirnya gue coba tanya, dia ternyata buat mainan sama tuh anak kecil Oh gila. gitu. Jujur banget. Oh udah Iya, banyak. banyak banget, kayak dia tuh bahkan ngaku ke gue tuh kayak udah ada 18 lah, 20 udah nomor 20. Tega banget. Dan by the way, orang cowok yang emang suka pedofil itu tuh udah punya istri. Hai. Hai. Kenalan dulu dong kita. Hai. Namanya Ara. Ara, dipanggilnya Ara apa memang nama awalnya Ara? Emang nama panggungnya. Panggungnya Ara. Ara. Oke, jadi gini ya guys. Ya lupa gue soalnya udah lama ngonten. Mabro biasanya gue sebutan mereka tuh Mabro. Oke. Jadi Mabro, kita udah lama banget nggak ngonten lagi. Kali ini kedatangan talent yang ya lo lihat lah dari segi looksnya udah wow. Nggak, dari sini sebenarnya gue pengen nge-treat lu, kita ngonten pertanyaan yang bener-bener berkelas. Jangan ada yang kayak dulu lagi pertanyaan tentang lu pernah nonton YouTube Jakarta Dance ya? Gue udah nyoba nonton 2. Nggak bosen? Nggak mungkin, kalau bagi cewek pasti bosen sih, Ra. Iya. It's Sebenarnya all about ah, gitu aja. iya sih. Dulu memang konsepnya mau kayak gitu, Ra. Tapi sekarang tuh lebih kayak ada berkualitas lah, kayak Asik. kayak Boleh kayak- aja. ya kayak kita yang mau obrolin kan. Oke, Ra. Jadi gini, bukan tema ya, gue pengen ngomong kayak kita mau bahas tentang apa, mainan lucu ya. Mainan lucu. Jadi kayaknya bio dulu kali. Ara umur berapa? Tinggal di mana? Oke. Ya kayak interview dikit lah, Ra. Boleh. Oke. Hai, nama gue Ara. Gue tinggalnya di Jakarta Selatan. Deket banget dari sini. Gue sendiri umurnya baru 20 sekian tahun, tapi di bawah 25 intinya. Oke, masih muda sih. Muda banget. Coba lo tebak umur gua berapa, Ra? 30. Jadi tahu lo sih, bangsat. Udah tua gua umur. Sering Oke. deal with om-om jadi kayak Jadi Ara, jadi lu di luar konsep nih bahasnya yang ngomong enggak? enggak. Misalnya karena sering berhubungan dengan orang tua, paham lah. Oke. Iya sih. Orang tua berhubungan sama orang. Ya udah, oke, kita lanjut ke topiknya, Ra. Boleh. Gimana? Apa sih lu CMO Ya, mainan lucu mainan lucu. Six Toys? Iya. Itu kapan, Ra? Itu tahun 2022. Dari baru dong. Ya. Sampai until now. Setahun Nggak. sih. Sekarang Setahun. udah enggak. Apa sih suka duka di sana gitu? Lu kok bisa itu posisi lumayan tinggi kan? Iya. CMO itu Chief Marketing Officer, which means gua yang mengatur jalannya semua strategi marketing, strategi digital, strategi apapun yang terjadi di dalam kantor itu. Oke, jadi semua. Manpower itu pun gue yang ngurus. Oh, lu ada bawahan berapa, Ra? Waktu itu berapa ya? 240 Wah. orang. Seberjaya itu kah Ya, gitu. ya, who knows. Ya, Sedikit sih, cuma 12 waktu itu. banyak sih Ingat segitu. gue, ya. Oke. Gitu. Tapi di sana, ini kan kita lagi bahas suka duka. Sukanya dulu apa sih? Enaknya kayak gitu. CMO. Bisa cobain. Enggak. Bisa Beneran bisa bisa coba, cobain. bisa Karena basically kalau misalnya testing Gua produk ngerokok ya? ya, Gua boleh. Kan kita testing produk nih. Kadang tuh di testing produk ini tuh suka ada QC produk yang gagal karena kan kita tuh impor dari Cina.
gitu. Oh, Karena kalau ada batch-batchnya. Jadi testing dulu, let's say kayak dikirim ke Indonesia tuh sekitar 10 pieces, masing-masingnya beda model, nanti bisa dicoba terutama buat cewek gitu. masing-masing beda model. Jadi Tapi emang mainan lucu tuh sebenarnya diperuntukkan mostly buat cewek loh dibandingkan cowok. oh gitu. Benar. Di bagian yang dulu waktu masih handle itu Ya. mostly buat cewek. Buat cewek, kenapa? Karena gue cewek. Enggak, lebih kayak gini, gue punya concern sebenarnya. Ini kalau gitu kok yang puas cowoknya doang gitu kan. Oh. Ceweknya kayak untuk mencapai titik itu, puncak itu tuh susah banget gitu. Oke, klimaksnya. Iya, klimaksnya. Oh, jadilah that's why you need mainan lucu. Betul. Dari sebenarnya ada sisi positifnya loh dari mainan lucu. Apa tuh? Sisi positifnya itu dari mainan lucu yaitu itu mengurangi lo buat terkena penyakit penularan seksual. Oh, jadi lebih ya daripada kena. Iya, daripada kena lo main sana sini, mendingan sama silikon yang bisa lo cuci. Ya dong. Oke. Paham kan? Nah, tapi minusnya buat si cowok, ntar cowoknya jadi mikirnya kayak gue berarti kurang, gue jadi gak percaya diri. Sorry gue potong ya kalau gini. Mungkin sebagian cowok yang kayak gitu, kalau gue nggak sih, kan udah keluar. Enggak. Ya kita obrolan dewasa yang umur di bawah 10 tahun gak boleh nonton. 10 tahun. Jadi harusnya yang 11 tahun udah boleh nonton. Enggak lah, jangan. Enggak. Ini kan sukanya jadi kita bisa pakai sendiri. Bisa pakai sendiri. Terus karena kebetulan gue suka banget sama digital marketing. Jadi karena dan marketing overall, jadi itu lumayan nge-trigger gue untuk mikirin cara strategi jual mainan lucu ini dengan cara yang gak bakal sekontroversial itu, tetap kejual banyak, orang butuh, orang pakai. Itu tuh benar-benar challenge terbesar, tapi gue suka. Oke, itu gue suka di challenge aja. Itu sebenarnya kalau sebagian orang mungkin udah ke dukanya ya, karena kan challenge kan ya. Iya. Tapi berarti cerita dukanya nggak ada? Dukanya ada. Apa tuh? Aneh-aneh kayak dukanya? Dukanya lebih ke ya karena mungkin karena terbatas. Gue punya atasan ya. Gue juga by the way keluar cabut dengan tidak baik. Konteksnya karena atasan gue ternyata punya affair dengan HR gue. Terus HR gue tuh nggak suka sama gue, mikirnya mungkin karena gue ada affair nih sama atasan gue, padahal gue sama atasan gue tuh suka meeting sampai malam. Di CCTV juga bisa dicek, emang kita bener ngebahas kerjaan. Iya sih, gue sih I don't care mau cek CCTV sebenarnya. Iya, padahal gue kayak ya lo kan punya CCTV nih, lo cek aja gue ngapain sama atasan lo gitu. Tapi sorry nih ya, daily lu kerja sebenarnya penampilan kayak gini ya? Emang kayak gini. Kalau gitu wajar kalau misalnya kayak wajar gak sih? Iya, karena gue juga nyambi jadi content creator juga di kantor. Suatu waktu gue buat nge-live harus nggak usah dilihat. Boleh punya gue nggak? Harus gini, nggak jualan. Iya sih, sebenarnya hak apa ya, perorangan ya mau kayak gimana ya, tergantung lawan bicara kita nilainya kayak gimana. Kalau gue kan udah dewasa banget ya. Dewasa banget gak tuh? Boleh. Oke. Berarti itu sukanya ya banyak lah. Itu dukanya lebih kayak lo resignnya karena secara kurang enak. Iya, kurang enak. Gitu. Terus kayak gitu, gue bingung masih kayak marketingnya gimana sih? Sebenarnya mainan lucu itu marketingnya nggak susah-susah gampang ya. Lo tahu dulu kan masih zamannya Twitter. Sekarang udah ganti X kan namanya. Lebih gampang tuh main di situ, terus main di SEO. Biasanya lo tau gak sih kayak yang suka ada kayak lebah ganteng subtitle di bawah film bajakan. Itu kita masukin website kita di situ. Gitu. Jadi as sponsor biar pada tahu. Gitu. Jadi mainnya SEO di situ. Iya, sama sebenarnya most likely kayak kalau gue live sama dokter Boyke, let's say live sama dokter-dokter emang spesialis kulit dan kelamin untuk ngebahas hal itu, karena kan sebenarnya konotasi apa ya, mainan lucu ini kan dianggapnya negatif ya, padahal tuh alkes tau, alat kesehatan itu justru gitu. Iya mungkin ya,
Tapi gue sumpah sih Ra, gue belum pernah cobain sama sekali apa vibrator ya kalau Iya. nggak serius kayak gue nggak tertarik anjing kayak misalnya sorry ya kalau gue peragain ya kita punya alat misalnya vibrator gitu ya vagina modelnya kita taruh terus geter sendiri dia atau Iya. naik turun Naik turun tergantung lo beli yang mana. Ada itu kan tengah. Iya, itu yang bentuknya tabung, terus emang itu bentuknya mimiu, terus tinggal lo masukin sut gitu kan. Oke. Terus sebenarnya ngurangin lo buat jajan sana sini juga. Tapi gua gini ya kalau gua mungkin kita ngomongin fantasi kali ya lebih kayak ya lu harus ada bentuknya dong kita Bisa nonton? sambil nonton. Oh, lu sama gak sih yang apa mainan lucu cuman dollsnya yang bonekanya? Ada juga. Oh, bukan itu mahal-mahal Ra? Itu mahal, tapi nggak yang mahal banget kayak sampai berapa juta gitu. Enggak, paling mahal tuh sejuta udah. Loh, bukan yang bentuknya kayak lu tau gak? Iya. Kalau doll kan Karena kita Cina. iya yang Cina bentuknya tuh bisa benar-benar kayak orang, tangannya bisa dilipet-lipet, itu beda lagi. Oh, itu pas zamannya gue sih belum masuk ya produk kayak ke sini ya. Oh iya. Yang di iya. gue tuh yang dolls-nya tuh masih yang begitu Ya, yang kayak pelampung gitu ya, yang buat anak kecil pelampung modelnya gitu kan. Iya. Gua Ya masih kayak balon. Oh, berarti lo nggak sampai update-nya ke situ ya? Enggak. Gue lumayan curious sih kayak gitu. Saya Cobain boleh aja. kayak tertarik sih kalau bentuk kayak begitu. Gila, gue asli lah gue lihat ya di IG kayak gitu-gitu ya. Itu hampir 80% ya, apa 90% lah kayak beneran banget ya. Emang. Tapi to be honest ya, kalau misalnya kalau lo beli barang-barang gituan, sebenarnya jangan sampai digerebek aja. Loh, kenapa emang Ra? Karena takutnya nih most likely kalau misalnya orang terkena kasus nih, let's say kayak lo sebenarnya kasusnya nggak ada hubungannya kaitannya sama nggak ada kaitannya sama barang lo, produk lo, let's say lo mencuri sesuatu gitu, atau lo koruptor gitu. Oh, ada sertifikatnya nggak sih alat-alat gitu? Gak ada, cuma kayak takutnya kayak lo disangkanya lo punya gangguan mental gitu gara-gara kayak gitu. Karena jujur ya, ini yang gue prihatin banget sama sistem kesehatan di Indonesia untuk awareness soal sexuality ya. Itu tuh sebenarnya karena kita tuh nggak dikasih edukasi gitu. Kenapa kita butuh sex toy sebenarnya? Butuh mainan lucu. Oh, mungkin edukasi ada tapi nggak menyeluruh ke setiap orang yang tahu. Seharusnya tuh mainan lucu tuh termasuk alkes. Kenapa? Karena iya itu bahan apa ya? Salah satu alat pendukung supaya itu bacol. Iya, lo nggak untuk mengurangi kasus-kasus HIV, AIDS itu tuh sebenarnya tuh membantu banget tau. Dibandingkan lo jajan sana sini, mendingan lo beli itu tank atau tabung. Tapi bener sih, tapi lebih ke cewek mungkin ya. Cewek kan ada dido. Apa dildo? Ya, Dicensor nggak tuh, Bo? Udah gitu. Kita sebutnya ini aja kali ya. Pedang ya, pedang lucu ya. Pedang lucu. Si pedang lucu ini itu tuh sebenarnya buat cewek juga ada tipe-tipenya. Ada yang berurat. Kok pakai berurat? Enak. Oh, sebenarnya. Sampai sekarang masih pengkonsumsi tetap. Betul. Karena kalau buat cewek-cewek yang hyper terutama ya. Susah dong kalau misalnya nyari. Ini sebenarnya mah, Bro. Ini itu udah bilang, dia itu hyper berarti udah gitu. Gak usah dibahas. Lanjut. Oh, berarti terus kayak ini nggak sih? Kayak penamaannya ada nggak sih kayak gitu, misalnya yang model begini namanya ini loh? Oh, ada. Kalau yang ada bentuknya kayak C gitu, dia tuh bisa buat masuk di ujungnya tuh kayak ada tempat bolongan gitu buat nyedot. Jadi kalau buat cewek masuk jadi sekalian disedot. Getar sekaligus sedot, namanya CSP. Apa sih? CSP. Gue lupa apa, tapi depannya tuh clitoris suction vibrator. Iya. Itu tuh jujur itu dijual mahal banget, bahkan itu bisa dikontrol pakai HP. Anjay. Jadi getarannya, suctionnya itu bisa dikontrol. Jadi kalau lo LDR
terus cewek lo lagi main gituan sambil VCS gitu kan. Nah, itu dia. Jadi buat ibu-ibu di luar yang LDR, tenang aja, masih tetap bisa begitu nama lakinya. Tapi enggak ya, to be bisa, honest ya, kayak lu demen enaknya sih VCS tuh. VCS kayak gimana sih? Maksudnya gue yang kayak nggak dapet feel sih di VCS tuh, aneh. To be honest, gue since gue hyper aja. Jadi kayaknya kalau as long as it's sama cowok gue, kayak gue ya aja deh. Saya enak-enak aja deh. Soalnya apa ya, ngebayanginnya dan lain-lain, karena sebenarnya fantasinya perempuan tuh jauh lebih wild dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki tuh patokannya kan mungkin cuma di video okep aja kan. Iya mungkin, tapi gue yang nggak include sih. Gue nggak suka sih. Mungkin ada gue nggak meratakan diri gue ya, maksudnya ke semua orang sama. Yang suka sama video ya silahkan. Iya, gitu. Jadi sebenarnya fantasinya cewek tuh jauh lebih wild dibandingkan cowok. Dan mungkin cewek juga gak terlalu ngerti enaknya di mana. Tapi once lo emang let's say lo LDR, udah ada bumbu cinta, kayaknya untuk kayak gitu ya udah aja deh. Iya, yang penting lo ya klimaks, happy. Oke. Banyak juga ya. Terus kayak ini kan lo tadi cerita bawahan lo 12 orang ya. Itu gue bingung deh. Cowok pun masarin, kayak cowok agak susah kali membuat masarin alat-alat kayak gitu juga. Sama aja sebenarnya. Buat marketnya sama aja. Cuma justru lo mau tahu nggak fun fact kayak apa? Boleh. Ya emang yang itu akan kita bahas sih. Bagus juga lo ada ide kayak gitu. Lo tau gak sebenarnya 20% customer gua itu kebanyakan gay. Anjing 20%. Dan dari hasil data yang gue punya, kalau tau lubrikan kan pasti pelumas. Iya, oke. Pelumas itu kan ada 2 jenis. Iya, kalau gue ada 2, pelumas motor sama mobil. Lain cerita dong. Masanya lu pakai oli lu taruh di situ. Jangan ditiru. Jadi dulu ya teman-teman ya. Oke, lu sebutin 2 pelumas tuh apa? Ada 2, oil base sama water base. Nah, water base itu tuh kayak minyak rambut. Bener. Kalau yang water base itu tuh sebenarnya pelumas juga, tapi dia bahan dasarnya tuh dari air. Jadi mostly tuh air. Iya, kalau yang oil base tuh dari minyak kelapa. Mostly coconut oil, kalau nggak aloe vera. Berarti sebenarnya pakai minyak goreng bisa. Ya? Minyak itu barco. Boleh aja. Minyak kelapa. Nah, itu sebenarnya setelah gua tarik data, oil based lubrikan itu tuh dijual lebih banyak dibandingkan yang water based. Sampai itu harus PO, sampai open PO segitunya, sebanyak itu. Requestnya dari Iya, pasar. sebanyak itu sampai kayak ini gue mikir, orang ngapain pakai oil based kalau bukan buat di belakang. Oh gitu. Karena memang tujuannya oil based itu mostly buat di belakang. Oke. Ini kita lagi ngomongin oil based sama water based. Memang itu produk salah satu yang lo pasarkan juga, jual. Gue emang jual literally semua kebutuhan untuk mainan lucu sama kebutuhan lucu itu tuh udah ada semua. Even kayak lo butuh alat cambuk-cambukan. Apa sih, bondage ya? Iya, bondage kayak gitu. BDSM kit namanya. Apa BDSM kit? Iya, anjay. Sumpah gue lebih ke otomotif sih. Gue tahu kayak gitu kayak. Gue juga anak otomotif. Oke. Ada kit-kitnya tuh biasanya gantian rantai segala macam. Ada kitnya juga kalau ini gitu. Ada buat emang misal lo punya fantasi yang kasar-kasar, itu juga dijual di situ. Lu ada sampling ya fantasi yang kasar tuh benar-benar dipecut atau baju yang lo tau gak sih yang choker yang buat kayak buat doggy gitu? Tarik jangan nanti bini gua ngeliat. Itu banyak juga yang kayak gitu. Terus sebenarnya banyak juga ternyata cewek-cewek tuh makin kesini juga nyobain backdoor. Kayak boti gitu. Iya dari belakang cewek-cewek juga nyobain. Why? Ya mungkin udah bosan kali sama di depan. Tapi lu pernah ada experience nggak? Ini bukan intermezzo, ini bakal jadi. Nggak masalah, gue open up to it kok. Oke, jadi ya kayak apa yang dirasa kalau dari belakang. mungkin share bukan lo atau temen lo ada yang bilang ini cewek ya, bukan untuk gay, karena gua rasa kita bahas gay gua anjing banget. Iya, tapi kalau tuh biasa kalau feeling sama
gue nggak ngerti ya, tapi kalau me as a person, yang gue juga pernah nyobain backdoor. Iya, ada feel sensation-nya karena tuh sebenarnya ada kita bisa bilang apa ya? Ada kan perempuan kalau di bagian miswinya itu ada G-spot. G-spot itu yang antara, Pokoknya G-spot itu titik lucunya perempuan lah, titik klimaksnya. Oke, Kalau sampai di situ itu bisa jadi klimaks. Nah, cewek itu di belakang di bagian backdoor itu juga ada A-spot namanya. Jadi ada G-spot sama A-spot. Oke, A-spot ini berarti kalau misalnya kenapa gay juga ada A-spot juga Kalau sama? A-spotnya cowok atau gay itu mostly karena sebenarnya itu touching si biji Jijik zakarnya banget gue dari jumpa. belakang. Gue soalnya gini, gue ketika orang ngomong jelasin sesuatu, gue terus Ngebayangin. ada gambaran di otak gue anjing. Oke, berarti Kayak gitu. ini cewek pun ada kayak gitu. Ada. Jadi sebenarnya terus kalau ditanyain is it safe or not, sebenarnya otomatis ya gue akan jawab enggak ya. Karena emang sebenarnya nggak bagus. Misalnya ada alasan kenapa backdoor itu gak bagus. Salah satunya ya takutnya di bagian belakang karena kan nggak ada pelumas yang kayak cewek. Betul. Nih kan harus That's pakai why need pelumas your itu oil, si ya, lubricant oil base itu. Cuma takutnya luka dan lain-lain. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Kedua, I can imagine sih kalau luka gimana. nah tapi maksudnya jangan main asal main dari belakang aja sebenarnya. ada step-stepnya. Asdok. Asal sodok. Asal sodok. Ada caranya. Ada How caranya. to? Ada panduannya nggak di Ada. AI? Pertama tuh harus ducing dulu namanya. Apa tuh ducing? Ducing. Jadi ducing itu tuh alat bentuknya tuh kayak pump gitu, ada moncongnya itu buat dimasukin ke sono, terus dikasih air. Nanti itu bakal ngebersihin dinding-dinding bagian situ kan nggak mau dong tiba-tiba. Iya, temen gue pernah cerita sih, dia abis makan nasi padang. Kakung. Keluar kali. Bor ini aman nggak monyet? Oh ya udah, oke. Iya, banyak ilmu gue sih asli lah. Ternyata ini lo luas banget sih pengetahuannya. Harus. Bagus. Harus. Tapi gimana sih? Lo punya pasangan yang experience-nya bagus juga kayak lo nih kayak gini? Enggak juga lagi. Mostly little experience. Tapi lo ada berasa pengen ya biasanya kan kalau cewek kayak nggak seru nih. Ada rasa kayak gini gak sih? Ada. Apalagi yang lu cerita lu tuh yang benar-benar expert yang kayaknya expert. Takut banget expert. Gue ngerasa gue bandel tapi ternyata lu lebih bangsat anjing. Gak. Tapi tadi lu ceritakan ada step by stepnya kalau misalnya kita pengen coba dari yang belakang betul. Gitu. Lu pun lakuin hal itu. Lakuin karena kenapa? Satu ya buat safety dong. Karena kalau misalnya amit-amit lecet ya kan, berdarah terus jadi infeksi dan lain-lain, itu kan itu makanya diminimalisir. Dan makanya pakai anal douching biar dinding-dinding di bagian dalamnya itu bersih. Terus juga sebenarnya kalau lo mau backdoor itu harus puasa 2 jam, nggak boleh makan. Itu yang alasan nasi padang tadi ya. Jangan ya gitu. Kalau boleh jangan. Tapi kalaupun mau coba gua anjurin pakai kondim. Pakai kondom. Itu siapa yang mau kalau kayak gitu? Enggak, ini kita enggak ngomongin lo karena biar enggak suspeknya. Kalau misal orang lain kok bisa mau antara memang kita yang curious, maksudnya penasaran di kita atau memang biasa aja pasangannya gitu. Ya bisa dua-duanya sih, tergantung. Karena ada beberapa cewek juga mungkin bosen dengan experience dari depan, jadi pengen nyobain di belakang. Ada cowok yang ngerasa mungkin di belakang tuh jauh lebih sempit. Tapi emang iya. Logiknya sih ya. Tapi emang iya. Iya, gue bingung deh. Ini kan jauh lebih sempit. Itu benar-benar dipaksa atau memang harus pakai oil? Lubricant oil. Harus pakai lubricant oil biar bisa masuk. Dan ada tipe batangnya juga yang bisa masuk sama. Oh gitu. Ada. Jadi tipe batang pakon ya gitu sebenarnya, pakon ya. Gue kan soalnya kata dia nggak boleh banyak ketawa di konten, tapi dia emang nggak lanjutin. Jadi bloopers, lucu dong.
ada bagian pakon yang dia tuh bisa gampang masuk sama enggak. Yang gampang masuk itu yang pakonnya nggak gede. Gampang masuk tuh yang pakonnya yang ya udah kayak dalam. Udah disunat apa belum guys? Kayaknya belum disunat yang bakal bisa jadi kecil deh. Maksudnya yang nggak begitu besar. Iya, biasanya bule-bule atau yang emang mereka belum disunat emang lebih demen backdoor dan ceweknya juga nggak kesakitan. Karena kan nggak ada pakon gimana ya, ngerti kan ada tapi kan nggak segede kalau disunat gitu kan. Okay. Nah kalau yang udah disunat tuh biasa sakit buat ceweknya. Karena kegedean sakit tuh kayak lu yang ngerasain ya. Gue tau banget bangsat. Oke. Gitu. Itu udah pasti. Pengalaman yang itu experience baru sih buat. Tapi gue nggak mau sih lah. Gue tadi coba juga. Gue nggak expect saya. Oke. Tapi kalau ada yang pernah coba boleh di komen nanti. Boleh banget. Gimana experience-nya? Tapi sama cewek ya. Malah ntar yang gay komen enak sama ini. Tapi gak asli, kayak penonton gue lebih kayak cowok-cowok ya, cowok-cowok lah. Gue nggak pengen bilang paco gitu ya, nggak pengen. Iya. Tapi kayak cowok-cowok sih. Seru juga sih kayak kalau bahas. Tapi ini kan lebih kayak tadi lo market segala macam nama-nama alatnya tuh. Kan baru disebutin nama alat satu tuh. Ada lagi nggak? Ada. Namanya vibrator ring. Jadi bentuknya tuh cincin, atasnya ada vibratornya, itu murah 20.000-an doang. 20.000? 20.000 di mana aja ada. Itu buat cowok? Buat cewek? cowok. Jadi cowok. ringnya itu buat dimasukin ke itu batang cowoknya. Masukin kan set gitu. Nah kan di sini ada ringnya nih. Kayak jam lah jatuhnya. Nah si ringnya itu kan bakal kena klitorisnya. Kan getar. Getar ke cewek, getar ke cowok juga. Jadi sama-sama bisa klimaks bareng. Oh, ini dimasukinnya bareng. Maksudnya buat cowok, buat cewek? Enggak, buat si bagian bulatnya itu buat ngegeterin klitoris ke cewek. Okay. Buat yang karena kan ini getaran juga. 2 in 1, jadi bisa buat cowok, bisa buat cewek. Betul. Jadi emang itu bentukannya kayak gelang, kayak apa sih, kayak namanya juga ring, dia bentuknya cincin gitu. Terus nanti di atasnya itu tuh ada kayak buat nge-on-offin vibratornya. Kecil aja tapi sebenarnya kayak cuma segini doang, kayak cuma segini. Terus nanti dipasangin ke batangnya, nanti si batangnya itu bakal ngerasain si vibrationnya juga. Ceweknya juga akan ngerasain karena kan ada si bagian situnya. Jadi sama-sama kena getaran, nanti klimaksnya bisa bareng. Jadi option mungkin yang buat pasangan, yang kalian yang cowok-cewek, apaan sih lo nggak enak sama lo ceweknya lagi baca koran, tau tuh cowoknya udah selesai nih, belum selesai. Boleh aja. Boleh. Yeah. Ada kayak gitu sama tenga ya, kalau misalnya apa sih? Tenga itu kayak bentuknya tabung. Gue nggak tahu sih apa namanya. Kalau kita bisa ya ini sih apa sih, vibrator tube gitulah. Jadi kayak bentuknya emang itu buat cowok. Itu buat cowok. Jadi kayak dalamnya itu emang teksturnya kayak dalamnya simis-simis lah ya. Itu. Jadi ketika pas masuk bakal ada, tadi pertanyaannya bagus banget, ada yang apa? Getar atau yang naik turun, itu tergantung lo belinya kayak gimana. Ada yang getar, ada yang naik turun. Itu dua option yang berbeda. Betul. Nggak bisa dalam 2 in 1. Nggak bisa. Tapi kalau mau yang lebih murah, nggak mau gue. Kalau nggak mau gitu ya. Kalau lebih murah lagi tuh sebenarnya juga ada ya. Udah bentuknya teksturnya kayak gitu, dia nggak pakai baterai, nggak pakai apa, cuma teksturnya doang dalamnya. Tinggal lo keluar masukin kayak coli biasa. Iya. Lo jual gedebong pisang nggak? Pakai tebu gimana? Pakai tebu. Gue udah lihat pohon anjing gue pernah lihat di IG waktu itu main sama pohon pisang dibolongin di gitu-gitu. Iya. Kenapa lihat dia mau knalpot? Iya. Nggak, itu tontonan dia. Gue juga bingung kalau ngeliat IG dia, aneh-aneh yang di scroll, aneh-aneh asli. Baik, mungkin fetishnya aneh. Tapi sekarang masih suka ngobrolin itu juga lah. Maksudnya lu kan sekarang udah bukan CMO lagi. Iya. Ada nggak kayak lu kan siap udah pas di atas tuh, kayak misalnya teman-teman lu nanya kayak, lu masih ada link nggak sih kayak gitu? Iya. Sebenarnya gue sih dulu ada kompetitor besar gue. Iya, kita sebut aja nggak apa-apa mereknya, namanya Jiteng. Jiteng itu apa gue nggak tahu sih. Jiteng itu dia juga sama, dia juga produk kayak gituan. Cuma kalau dia tuh versi premiumnya. Karena sama dia tuh di repackage, di rebrandingin lagi sama mereka.
mereka lebih niat. OEM kalau di IT tuh sebutannya Iya, di OEM, OEM. jadi Iya, ya bener rebranding, sih. repackage Di gitu. repackage kayak Oke. gitu di OEM. Jadi most likely produk mereka emang lebih premium dan emang kalau emang lo mau pada beli sih di dia juga kurang lebih produknya sama kayak punya gue gitu. Iya, Iya. Ya, lanjut. Gitu. Oke, banyak ya. Tapi udah sekarang berarti yang sekarang kesibukan lo udah totally nggak yang kayak gitu? udah nggak di dunia itu lagi Udah di sih. dunia kayak gitu. Tapi tetap di 18 plus produk yang gue lagi kerjain karena gue di agency. Oh. Ya, jadi kayak gue kerja di klub, kadang gue kerja di ya misalnya brand minuman, vape. Lo event organizer gitu bukan? Lebih ke digitalnya aja, sama gue production house-nya juga. Sorry. Oke. Banyak sih sebenarnya kayak mau dibahas soal mainan lucu ya. Gas aja. Rokok dulu Ra. Kita bakal rokok dulu mah bro. Lu tau Boril kan? Boril kalau dia nggak ngerokok nggak bisa ngobrol. Tapi gue bukan Boril. Gitu. Oke. Apa sih yang lo penasaranin deh? Gue tanya ke lo. Kalau dari mainan lucu ini tuh sebenarnya yang jadi curiosity besar lo tuh apa sih? Kayak tadi marketnya, tapi ternyata banyak poin sih. Ternyata buat marketingnya tuh lo jadi sponsor segala macem ya. Ini tuh lo under company besar nggak sih waktu dulu? Sebenarnya gue nggak bisa bilang company besar juga. Tapi kalau jadi besar karena gue iya. Pede. Gue bisa ningkatin omset 200%. Anjay, bagus. Ya karena basicnya balik lagi gue lebih suka. Kenapa gue suka pekerjaan-pekerjaan yang lumayan menantang instead of 9 to 5 yang ya gitu-gitu aja ya, gue mikirin satu produk itu aja. Gue lebih suka pun 9 to 5 hal yang harus menantang buat gue. Karena gue kan maksudnya mana ada di Jakarta buka toko mainan lucu kecuali di Jepang. Bener. Itu nggak ada bener-bener sama sekali di Indonesia deh kita ngomong. Di Indonesia Raya nggak ada. Bener-bener satu toko full. Gak ada. Itu memang legal atau izinnya susah atau gimana, Ra? Bisa dibilang ilegal. Oh masih ilegal. Itu masih ilegal di sini. Ilegal masih. Pun kalaupun ada maksudnya izin penjualan itu harus izin edarnya tuh by Kemenkes. Aja. Yang resmi pun sebenarnya ada. Ada. Cara belinya juga nggak segampang di lo dong yang dulu gitu ya. Iya, makanya gue agak sedihnya sama pemerintahan Indonesia tuh ya gimana nggak kasus HIV naik ya, dan gimana nggak orang jajan sana sini, lo aja untuk edukasi buat mainan lucu ini nggak ada gitu. Iya sih, dan pendidikan seks di usia muda misalnya yang SMA gue nggak pernah dapet juga, gue nyari tahu sendiri. Iya, nyobain sendiri ya. Itu dia. Ada trainingnya nggak sih lu sebagai? Nggak ada, tapi gue sempat ikut kelas buat seksologis, jadi emang basically itu kelas course gitu. Memang kita mempelajari reproduksi. Itu ada modelnya langsung di depan gak? Gue mau daftar kayaknya. Kalau ada modelnya langsung yang memperagakan di depannya nggak ada? Nggak ada sih. Okay. Tapi untuk si mainannya itu ada, maksudnya kan ada dummy bentukan gitu ya. Bener. Jadi emang ada mainan, terus silikon dan lain-lain, cara pakai gimana, terus G-spot, A-spot itu letaknya di mana, itu kita pelajarin di kelas itu. By ini dong pasti atau PPT atau presentasi. Enggak, emang ada demonya, tapi demonya tuh pakai mainan, bukan pakai objek beneran. Ya, gue pikir kan kayak kita trainer ya, as trainer. Jadi kamu kalau mau pakai alatnya mungkin dia buka sana jadi. Enggak. Gitu. Jadi petunjukan tuh gue. Tapi ini gak sih dari bawahan lu ini kayaknya mostly kayak latar belakangnya dengan secara nggak langsung saat dia memang pengen jadi sales ya yang bahan kayak gitu, dia juga kayak harus suka dong. Gitu juga. Enggak juga, bahkan ada satu anak buah gue yang enggak sih, banyak anak buah gue justru banyak yang biasa aja gitu. Nggak pernah nyobain bahkan. Emang mereka purely jualan aja. Bukan ibu-ibu, masih muda, semua masih bocil-bocil. Bocil-bocil maksudnya kayak azin umur di atas 18 ya. Gua enggak pedofil kok. Enggak aman. Gua udah punya istri, Kayak
kayak Dua gitu. Ramadan. Hmm, Oh, gitu. bener-bener. Emang Yes, mereka ya. tuh jualan sejualan itu aja. Mereka nggak mendalami Mm-mm. secara seksologis harus gimana dan Mm-mm. gimana, itu makanya tanggung jawab gue Mm-mm. sebagai manajer, Mm-mm. sebagai CMO Mm-mm. untuk ngajarin ke mereka titik klimaks itu gimana, apa ilmu yang gue dapet tuh gue salurin ke mereka Oke. gitu. Lu kayak misalnya dulu CMO itu apa memang dari bawah dulu atau lu Enggak, apply? gue langsung jadi di hire jadi CMO Oh, gitu, ya. karena gue dari awal interview juga udah ngasih sederetan campaign apa nih yang bisa gue jual ke perusahaan ini ketika di Kayak lu interview, kasih kayak evidence atau proof dulu iya ke proof dia dulu, kan. betul, kayak study case-nya bakal gimana, Hmm. terus secara eksekusinya gimana. Hmm. Terus tadinya gue tuh Hmm. apply cuma as digital marketing doang. Hmm. Terus karena gue nge-present itu sebaik mungkin ke atasan gue, it turns out atasan gue suka dan gue offer gajinya emang lumayan sih. Terus Oke. dia bilang kayak kalau untuk seukuran kamu dengan offering gaji segitu Harusnya di ada di digital posisi. marketing tuh sayang banget, ya udah kamu masuk ke CMO aja gitu. Oh, ini tuh lu under perusahaan startup atau apa sih kalau misalnya? Startup Oke, oke. gitu. Dia baru merintis, kayak baru berapa ya? Kayak 2 apa 1 tahunan lah. Sampai sekarang masih ada itu sebenarnya. Gue nggak tahu masih ada atau enggak, soalnya kayaknya sih masih, cuma udah nggak seaktif dulu. Karena semenjak Ya lo semenjak cabut. gue cabut, exposure-nya turun, nggak ada yang Hmm. ngurusin saya secara marketingnya lagi, Hmm. terbengkalai gitu aja udah. Berarti lu pas di sana micromanage juga dong, maksudnya? Parah, itu Udah, gue Bang. bisa bener-bener dengan sukarela, dengan gaji yang sama, gue tuh nge-live sampai tengah malam. Oke. Terus juga inisiatif gue sendiri karena gue tahu nih senjata gue. Iya, iya. Iya dong. Lo pada lihat kan senjatanya, oke. Iya tahu dong. Nah Oke. terus ya dengan senjata gue, ya anak-anak gue gak mungkin gue jual dong jatuhnya. Ya kan lo jadi mucikari dong. Ya Jangan dong, dong, jangan. nggak mungkin. Terus kayak anak-anak gue juga, aduh nggak mungkin gue suruh begitu. Toh mereka juga eksplorasi ke sana Mereka belum ada kan. masih bocil, masih kecil-kecil, Ra. Gitu, kasihan. Jadi kayak ya udahlah gue aja gitu. Emang pas Sorry exposure Bor, sama gue. karena emang suka ketawa gak ditahan, semuanya suka komplain ini. Oh. Karena lanjut. Aman. Nah ya itu dia, karena exposure-nya itu tinggi di gua, jadi mau nggak mau bikin konten masih pakai gue sebagai talent. Terus gue juga nge-live tengah malam, terus praktekin gimana cara makainya di live. Serius. Bukannya kena banned kalau kayak gitu? Nah tapi kalau di IG asal mainannya itu nggak warna kulit, kayak misalnya si dildonya tuh warna pink, itu nggak akan kena. Dildonya warna ungu, Tunggu. hijau gitu. Kita lo bilang kan lo praktekin, lo nggak bener-bener praktekin Oh kan? enggak dong. Kalau ada Ada bener-bener, demonya. kalau ada bener-bener praktekin, gue lihat recordnya lah. Pejual konten. Jual konten. Wih, banyak juga lo. Keren sih, tapi keren. Gue sih kayaknya kalau untuk kerja di bidang itu nggak bisa sih, Rah. Kayaknya gue Yang pulang ada ke rumah udah. bini gue marah, pulang ke rumah. Iya ya. Tapi Bisa, CTO gue juga cowok kok. CTO lo. CTO tuh Iya, dia iya. technical officer. Jadi emang untuk urusan teknis, SEO, IT dan lain-lain tuh dia ngurusin. Oh, itu ya, maksudnya kok company lu ada tetap ada divisi IT segala macam. Oh, berarti itu besar dong startupnya. lumayan besar sebenarnya. Emang CTO gue juga jago banget gitu, sejago itu. Itu punya website sendiri sebenarnya. Oh. Cuma gue nggak tahu sekarang masih running atau enggak. Soalnya CTO gue juga udah cabut gitu. Iya. Emang udah downfall setelah gue cabut. Tapi lo nggak ada. Mampus. Mampus anjing. Mampus. Tapi lu gak ada tertarik pengen yang yang tadi gue bilang mainan lucu dollsnya gitu nggak? Gue beli satu aja sih. Itu cowok. CSV-nya aja. Oh, gue pikir yang bener-bener. Iya kan mainan tuh ada yang buat cewek doang. Ada nggak yang cowok bentuknya cowok gitu? Nggak ada. Nggak, bingung juga ya kayaknya. Iya, maksudnya WOT sih kayak gitu. capek tuh gue liat gitu. Iya, oke. Tapi maksudnya dari situ lu kan link tuh banyak. Lu pasti tahu kan kayak market. Tadi lu bilang kan 20% tuh malahan yang kayak gay gitu Iya, ya. iya. Dan justru gay itu lebih loyal tau.
belinya. Ada Mungkin- mainan apa baru beli. Mungkin G yang ada uangnya. Tapi emang game mostly tuh back duit. Oh gitu. Karena kan kalau lu mau tahu harga gay sewa cowok itu jauh lebih mahal dibandingkan cewek-cewek. Cowok sewa cowok. Iya. Rate-nya berapa? Minimal banget ya, semurah-murahnya gay itu bisa di atas 5 juta. Tuh Bor, di atas 5 juta. Lu mau boleh kan di atas 5 juta? Lebih mahal, Oh, sumpah gitu, even yang kayak anjing. kelas ecek-ecek itu mahal banget Anjing. dibandingkan cewek. Kalau cewek kan gopean juga banyak, micet Tapi- kan 300-an juga ada ya. Micet, micet, iya sih. Gue sih pernah coba buka micet, ternyata begitu Iya, sih. iya. Oh, Gitu. tapi kayaknya enggak mungkin dia punya perkumpulan kali gitu ya. Ada. Emang ada Oh, komunitasnya. lu tahu banget kayaknya banyak temen lu lingkungan kayak gitu. Emang guanya nyari karena kan kerjaan gue. Karena jadi tuh emang gue mewajibkan diri gue untuk mencari komunitas-komunitas Telegram, di WhatsApp yang memang dia tuh kumpulan. Kalau kita kan ngomongnya ani-ani ya kalau cewek. Kalau ada. cowok tuh ya itulah sekon boti ini atau cowok-cowok sewaan ini untuk dia tuh emang khusus disewa, terus nanti gue tinggal masuk sebagai orang yang ngejual. Sebenarnya kayak gue lagi ada produk baru nih, lo mau nggak? Itu kan sebenarnya strategi marketing juga dong. Benar sih. Tapi yang gue pikir tuh kayak gue lihat sih kayak lu lihat IG lu pasti kayak sering clubbing ya kayak gitu nggak sih? Kalian cari koneksi aja itu. Oh, itu sebenarnya cari koneksi. Emang klub yang gay itu juga banyak. Tapi gue tinggal WhatsApp, gue nanya gimana, bla bla, terus gue tawarin produk, gue ada produk kayak gini. Tapi memang gue nggak malu sih dulu waktu untuk memperkenalkan gue sebagai CMO dari mainan lucu gitu. Ya udah mereka kayak bahkan mereka jadi lebih tertarik. Oh, jadi pengen tahu edukasi seks sebenarnya tuh kayak gimana. Terus mereka juga pengen tahu mainan-mainannya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Terus produk-produk lo itu ada apa aja sih gitu. Mereka justru lebih tertarik gitu. Karena kan baik lagi Indonesia tuh tabu ya ngomongin kayak gitu ya. Iya sih, jadi benar sih. emang gue jualan juga tepat sasaran di tempatnya. Iya, oke. Gitu. Iya sih benar ya. Untuk yang di gay, coba kita geser obrolan gay kayaknya. Kayak cuma gue sih sebenarnya mungkin yang netral ya. Iya, Yang netral iya. tapi kan ada yang orang-orang tuh iya apa sih ini yang diobrolin gitu ya. Kalau marketnya untuk cewek-cewek gimana caranya biar tertarik gitu, maksudnya kayak Oh, gampang. Cewek itu ya kan biasanya sama, bahkan kalau emang dia simpenannya bule ya, terutama bule kan lebih suka ekspor tuh. Terus ya mostly tuh kayak kalau emang dia simpenannya si bule itu ya mereka pasti bakal nanya ke gue, ada nggak seks toy ini gitu, atau mainan lucu ini gitu. Oke. Ada nggak mainan lucu ini supaya si gadun gue mau nih nyoba pakai ini gitu. Gue ada barangnya, tinggal gue kasih. Enggak, itu lo cara kan kalau tadi lo bilang dari Telegram segala macam, kalau yang cari market cewek ini benar-benar cuma dari link mulut ke mulut atau sama juga strateginya sama, karena kan memang untuk komunitas cewek ani-ani simpenan atau cewek-cewek yang emang jualan lah kasarannya, memang ada grupnya. Karena kan kayak misalnya nih kayak Sendgrid gitu, Sendgrid ini. Sendgrid apa tuh? Sendgrid tuh kirim foto red cardnya segini gini. Oh, gitu. itu dari mana? Maksudnya aplikasi kah atau? Enggak, WhatsApp sama Telegram. Oh gitu, ada. Ada. Oh, Bor mau tau nggak Bor? Gitu. Emang ada. Jadi kalau misalnya kayak gue ada tamu nih gitu, tapi guanya nggak bisa jalan, let's say tamu gue suka cewek yang speknya A B C D F G, gue tanya ke grup, lo ada nggak yang speknya kayak gini? Kalau ada nih harganya segini gitu. Itu cara nggak langsung ya kayak kita jadi mucikari nggak sih? Enggak juga. Enggak juga, semua di grup itu semua bisa jadi mucikari. Oh, semua bisa jadi. Sorry nih, maksudnya nih di luar obrolan kita ya. Gua dulu pernah ngobrol kayak gini sama talent. Dia tuh yang benar-benar ya yang jual cewek. Lo tau artis siapa sih dulu Bor, yang penyanyi Bor? Dia cerita dulu ada customer-nya tuh jadi ibaratnya apa sih kalau misalnya dia tuh nyanyi cuman dia pengen request lo harus sediain ini, lo harus sediain apa sih namanya kalau ya riders. Ya ridersnya minta kayak gitu anjing. Banyak. Oh. Banyak artis-artis luar yang konser kesini juga kayak gitu. Sama. Oh. Tapi lo pernah ada pengalaman kayak gitu? So far gue enggak sih. Kalau gue sendiri ya, kalau gue enggak. Karena
emang purely gue di situ masuk cuma buat jualan doang. Oh. Gitu, bukan yang emang menyalurkan. Iya. Ya kalau emang gitu ya udah urusan lu. Tapi dengan pengalaman dia banyak, linknya dia banyak, yang Amin. sekarang udah putus semua tuh kayak gitu. Enggak juga, gue tetap masih stay di grup itu, masih ada beberapa link yang gue dapet. Terus juga masih banyak juga yang mengingat gue sebagai host live streamer perusahaan lama gue. Jadi kadang kayak, kakak bukannya host live? Iya. Hai. Itu kayak host itu di aplikasi apa? enggak di aplikasi apa, di IG-nya perusahaan gue itu. Oh. Emang kayak okay. misalnya biasanya tengah malam tuh gue live tuh di jam 9 sampai jam 1 pagi biasanya. Nah itu tuh justru kencang tuh jualan di jam-jam segitu karena kan orang udah selesai kerja. Benar. Jadi orang lagi pada mau persiapan kali, jadi mikir kali ya gue jajan apa nih buat cewek gue gitu. Oh, tapi ada yang ngasih kado. Itu buat ceweknya atau ceweknya buat ngasih buat cowoknya? Dua-duanya. Oh. Kadang emang si ceweknya beli karena misalnya nih cowoknya emang pelaut gitu, emang dia di pelayaran, biar nggak jajan. Iya, kata cowoknya ya beliin aja aku kayak gitu itu daripada aku jajan kan pas datang. Apa sih ini mendingan jajan. Iya. Mood ya. Kita gini nggak sih kan lu dari pengalaman lu nih banyak ketemu orang ya. Lu bisa kayak baca orang nggak sih kayak ini orang sukanya yang kayak lu pakai alat apa, dari cara ngobrol, dari cara apa? Ada. Bahkan gue sempat ketemu sama orang pedofil. Anjing. Itu sakit, jujur. Itu sakit banget. Maksudnya, pedofil. Bener-bener ini cowok apa cewek nih? Cowoknya pedofil pasti. Gue udah ketemu 2 cowok pedofil yang jujur gue juga takut ya. Maksudnya dengan bangganya kayak gue habis make cewek umur 6 kelas 6 SD. Gila sih. Ada. Gila sih. Itu sakit sih jujur. Gila, ya, itu kayak The With So Much Lu jangan nonton kalau lu pedofil langsung keluar ya. Gue gak toleransi sama pedofil. Benar sih. Itu karena itu sakit sih, banget parah. kayak menurut gue kalau bocah-bocah SMA oke itu juga salah, cuma kayak ya udahlah, SMA kan udah bereproduksi dan sudah ekspor juga. Ya tapi kalau SD coy gila ya. Tapi dia kasih tahu story-nya kayak kayak tadi habis ketemu segampang itu, ternyata kayak yang gue mirisnya lagi tuh si anak-anak kecil ini tuh gak dibayar, lebih kayak ke lu nanti mau dibeliin apa, dibawa ke mall doang gitu. Dan sekolahnya tapi ilmu bagus. Iya, sekolahnya kebanyakan emang di sekolah-sekolah swasta yang kurang ngerti pendidikan kayak gitu, emang kurang sih ya. Okay. Gitu. Makanya ini sebenarnya salah satu yang lo bilang pendidikan kita tentang seksual tuh kurang banget di Indonesia. Parah. Tapi lu kenapa nggak mau coba inisiatif jadi kayak dokter Boyke gitu? Nggak ya, harus ngambil kedokteran dulu. Gue males banget ngambil dokter. Tapi kayaknya kalau laki-laki yang ketemu lo lihat tuh langsung tertarik. Iya, sebenarnya gue juga pikir lah, maksudnya nggak mikir dulu kalau mukanya kayak Opet, males gak sih? Mukanya gue titin bantal. Iya sih, sebenarnya nggak cuma lu, kayaknya cowok-cewek semuanya ngelihat sih. Enggak, Sister Home. Lu tau berita Sister Home nggak? Emang dasar tolol. Tapi parah, Bor, itu kayak laki cuman speak jadi cewek ya? Iya, speak cewek terus ketemu ya sebenarnya dia laki dan pakai cuma wig, mukanya begitu. Tapi lu tahu story yang asli? Gue juga nggak tahu sih. Tahu. Coba boleh tolong di intermezzo. Oh boleh aja. Jadi kalau si Sister Hong itu kan basically emang dia itu mengaku sebagai dia perempuan kan, pakai foto orang lain atau dia emang dia, tapi di filterinnya mampus banget. Masanya di Cina itu filternya tuh benar-benar bisa ngubah muka orang banget, kayak benar-benar kayak AI aja gitu. Tapi kan gue pernah lihat ini pernah nonton yang cuman bukan sampai seks ya, itu kan yang ganti-ganti cowok pada datang. Itu kan kayak nggak expect anjing, kayak orang kok bodoh banget kayak. Dan anehnya tuh kayak ya lu tau nggak, mereka tuh bayar si Sister Hong ini cuma pakai minyak doang, pakai alat yang ada buah-buah, ada buah apa segala macam. Padahal ya yang gua juga cowoknya cakep-cakep sih sebenarnya ya. Itu lo juga pilihan lo tuh sebenarnya cowok-cowoknya. Gue nggak suka Chinese sih, tapi sorry. Gue bukan Chinese. Dia suka gue nggak apa-apa.
Gak ada. Tapi emang obrolan kan begini ya biasanya. Aman aja. Gue udah berapa kali, gue susah konten kayak gini nih. Ya Iya. lo tau lah kalau udah punya keluarga. Iya, paham. Tapi lo masih single? Masih Oh, single. berarti aman lah, takut laki lo nonton apa. Nggak aman aja. Cowok lo nonton, nggak boleh tapi konten kayak gini sama cowok lo? Boleh. Oh aman berarti ya. Kalau gue emang dari awal konsekuensinya emang gue udah kecemplung di dunia kayak gini, jejak digital susah hilang. Betul. Dan gue udah terima konsekuensinya ketika gue sudah terjun ke dunia itu. Apapun yang terjadi itu jadi tanggung jawab Betul gue. sih, lo betul banget. Gue nyari cewek susah sih. Udah punya istri gue. Enggak, Dit. Itu intermezzo, Dit. Salah lu ngajak bini lo nih, Bor. Iya, dia kenal bini gue juga soalnya. Oh iya. Kita teman udah lama nih. Tapi cuman begini aja obrolannya. Iya. Tapi emang yang gue nggak sukanya dengan cewek-cewek di ani-ani ini ya, maksud gue kan lo kan udah ada jejak digitalnya, lo megang-megang om-om dan lain-lain gitu. Terus dengan blow on-nya tuh kayak enggak, gue merintis dari awal bikin usaha apa segala bisa ani-ani dengan lu banyak bio-nya independent woman biasa. Kok career business woman sih. Iya, benar. Enggak deh, makasih. Lu benci banget ya. Jadi tapi lu punya circle yang kayak gitu. Enggak, lu mendingan jauhin. Gue ada beberapa yang kayak gitu, cuma gue lebih kayak cuma tahu kenal aja, nggak mau, maksudnya bukan yang kayak involve banget, karena gue juga nggak bisa kayak sok-sok baik gitu gimana yang kayak fake kayak hai gitu karena jujur gue juga kamuflase gue juga muka dua gitu nggak bisa, mulutnya juga ceplos jadi kayak udah aja lah. Sebenarnya gitu. Ya lu sih sama gue yang orangnya orang mau suka sama kita, bener, mau suka atau nggak suka sama kita bodo amat gitu kan. Bener bodo amat, jadi kayak lebih kayak kalau pasangan gue nantinya misalnya dia nerima gue sebagai seorang yang kayak gini ya dari awal dia harus terima. Karena kan gue udah ngasih tau dulu nih background gue pernah kerja di mainan lucu ini, otomatis gue udah pernah nge-live, gue udah bikin konten di sana juga dan lain-lain. Iya, lo dan keluarga lo harus terima. Keren. Ini salah satu teknik marketing juga buat calon lo nanti ya. Tapi lanjut yang tadi apa kita obrolin sampai pedofil yang lo bilang bisa bedain orang pedofil atau apa karena dia cerita ke lu? Mostly gue emang karena gue sangat terbuka untuk hal kayak gitu, tiba-tiba mereka mengalir aja terlalu jauh. Oke. Kayak tiba-tiba mereka ngaku kayak sebenarnya tuh sama anak kecil tuh enak ya. Oh my god, tuh kayak sakit sih jujur, karena kayak wah kan mereka masih kecil gitu. Dan cuma dikasih, maksudnya ya gue juga nanya dong, maksudnya kayak ini lu bayar atau enggak gitu. Tema ada mucikari, ternyata ada. Emang ada mucikari khusus untuk anak-anak kecil ini. Gila sih. Itu parahnya tuh kayak either kakak kelasnya dia, jadi tuh misalnya nih si anak SD ini emang cantik gitu, terus punya kakak kelas yang emang dia ayam sekolah lah kasarannya gitu. Terus dia nih ngejualin adik-adik kelasnya ini ke om-om ini, lo mau nggak nih sama anak SD ini gitu. Ya anak maksudnya ya namanya bocah ya mungkin nggak mampu atau gimana, terus mereka senang dibeliin apa gitu kan, jadi mau aja nggak dikasih duit jadi cuma dibeliin apa gitu. Gila sih, nggak expect gue sih, parah gitu. Iya itu parah sih. Tapi lu jauhin dong orang-orang kayak gitu. Iya. Ini salah satu customer lo atau? Salah satu customer gue, karena gue sempat kayak waktu itu dia sempat mau beli banyak, tapi gue harus tanya dulu kebutuhannya apa kan. Karena kan beli banyak tapi macam-macam beda dong. Iya, beli banyak beda. Gue tanya dulu kebutuhannya apa, karena gue takutnya either dia kompetitor, kayak kita nggak tahu ya. Kayak tiba-tiba dia cuma tester produk terus kayak dia nyari gitu produknya. Itu tuh gue menghindari juga. Kenapa? Karena ya gue harus tetap profesional untuk jangan sampai kelolosan lah. Gue jadi punya kompetitor lagi kan. Karena gue coba tanya, dia ternyata buat mainan sama tuh anak kecil. Gila gitu. Jujur banget. Udah banyak banget, kayak dia tuh bahkan ngaku ke gue tuh kayak udah ada 18 lah, 20 udah berumur 20. Tega banget anjir. Parah, karena emang dia tuh
Jadi basically dia emang bisa sama siapa aja, tapi dia lebih suka sama anak kecil. Siapa aja, which mean tuh kayak tapi cewek kan? Oke. Cewek saya even yang kayak udah berumur pun atau yang masih muda. Dia umur berapa? Umur 40-an. Oh gila, belum married juga? Udah. Wah asli sih sakit sih anjing. Dan by the way, orang cowok yang emang suka pedofil itu tuh udah punya istri. Gue juga nggak tahu kenapa. Udah. Ini tuh berarti lu bukan cuman kenal dia doang, tapi banyak dari yang modelnya kayak gini tuh yang lain-lain juga. Iya ada. Dan dia pun cerita kalau teman-temannya dia kayak gitu. Jadi ada komunitasnya? Gak komunitas, lebih kayak ke, gue nggak tahu sih dari info yang gue dapat dari internet ya. Itu tuh emang ada komunitasnya, emang ada websitenya gitu. Gue nggak tahu apa namanya. Tapi kalau yang gue dapat dari customer gue langsung yang dia pedofil ini, itu tuh teman-temannya memang demen. Jadi emang dia tuh let's say dia emang ikut komunitas, dia emang berkuda, let's say emang dia anak mobil. Terus ya lu tau lah ada yang beruang lah tiba-tiba kayak ngobrol-ngobrol tiba-tiba kejauhan, terus tiba-tiba gue tuh pernah sama anak kecil loh gitu. Terus akhirnya yang lain ikut coba karena ada linknya kan. Satu orang ini ya udah disalur-salurin aja, jadi mainnya seputar-seputar itu daerah Jakarta, Jabodetabek. Wah gila sih, kacau. Lu tapi yang nggak sampai sedip kan, udah ceritanya cukup sampai sini kan, nggak yang tahu sampai lo misalnya websitenya tahu segala macam, nggak yang. Gue nggak tahu kalau untuk website ya apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi orang-orang yang bergelut di situ kebetulan sama semua tipenya, tipe-tipe cowok-cowok yang kayak lempeng hard worker, padahal kayak fantasi seksualnya aneh. Oh banyak banget lagi. Gue nggak tahu, makin kesini generasi makin aneh aja ya. Dia ngakuin ya, kayak dunia udah makin gila. Oh apa yang menurut lo paling benar-benar pada saat lo dulu di CMO yang aneh, selain yang salah menurut gue yang pedofil aja ini aneh, ada nggak yang udah aneh? Sih pedofil batu yang itu doang sih, yang pedofil tuh udah menurut gue udah paling aneh. Karena BDSM juga by the way itu termasuk kelainan seksual, penyimpangan. Iya, penyimpangan. Tapi selagi itu tidak melukai yang hampir membunuh, kan soalnya ada tipe-tipe BDSM kan. Kalau tipe-tipe BDSM cuma dicambuk, dicok boleh gitu dong doang. obrolin coba tipe-tipe BDSM. Iya, ada yang ada alat buat cambuk, ada yang buat ball gag, itu bola dimasukin ke dalam mulut. Cuma ditahan gitu kan? Iya, kayak gitu. Sama ada yang buat pecutnya. Pecutnya juga ada yang berbagai macam jenis tuh. Ada yang pedal, berbagai macam jenis. Okay. Ada yang bentukannya kayak pedal gitu, yang kayak apa sih? Raket. Ada yang bentukannya kayak ya udah kayak rumbai sapu lo tuh kan. Yang kayak kemoceng itu juga ada. Itu tergantung dari kesukaan dari mereka sih sebenarnya. Tapi yang ada juga tuh yang itu menurut gue masih nggak level ekstrim ya. Ada BDSM yang level ekstrim banget, yang sampai diikat sampai kayak hampir mau mati. Makanya yang kemarin gue lihat berita yang katanya dicekek lakban segala macam tuh lah, yang apa sih? Iya, yang laki itu kan? Iya, atau yang kayak di kain kafanin itu juga termasuk BDSM tau? Ada yang BDSM digantung gitu nggak? Ada. Cobain nih temen gue nih. Ada yang begitu juga. Ada. Tapi ya mostly ya nggak tahu ya. Gue nggak pernah nanya, maksudnya karena customer gue sebanyak itu, nggak mungkin gue interview semuanya. Tapi mostly cowok apa cewek yang beli BDSM? Yang beli cowok. Untuk cowok buat ceweknya. Buat diekspor sama ceweknya juga. Gitu. Dan sebenarnya ya orang-orang ini mereka sadar apa yang mereka lakukan itu penyimpangan sebenarnya. Cuma ya kalau kayak gitu balik lagi harus sesuai konsen ya. Jadi kayak nanya dulu nih, jangan tiba-tiba lu selalu tanya keperluannya mereka karena lu mau bener-bener make sure kan ini disalahgunain nggak apa gimana? Enggak juga. Ini lebih kayak edukasi aja sih. Gue selalu di konten gue kalau untuk urusan BDSM itu tuh gue selalu menerapkan konsen. Jadi konsen itu adalah memang itu sudah disepakati oleh dua belah pihak atau pihak-pihak tersebut lah. Jadi kalau emang lo mau BDSM, yang dipecut mau, yang ngepecut juga mau. Gitu dong. Lu gak mungkin beli tahu-tahu lu wah kayak kan Nit, lu tahu pecut gitu kan Nit. Bete dong orang ya. Bete. Pakai sarung. Oke. Pakai moceng, pakai lap. Oke deh. Yara, kayaknya thank you banget ya udah mau hadir ke Jakarta Dance. Padahal
gue sempet ini loh, maksudnya FYI buat lo semua ya, kayak mungkin bukan PHP kali ya, dulu kita sempet udah pengen, cuman ya kita agak susah di waktu sama enggak. Gak, emang suka gini dia, demen banget kalau gue berantem sama gini gue. Gak, Raya, thank you banget Ra udah hadir. Buat mabro nanti videonya kayaknya kita bakal maraton upload, jadi mungkin ada beberapa konten lagi, tunggu sabar. Nggak usah tunggu sabar ya, ini video juga di record, uploadnya nanti juga kan. Bore emang dasar goblok sih Chris, sorry ya Ra. Tapi thank you lo udah hadir di sini, Ya, thank you banyak. Makasih. Thank you banyak waktunya. Ya udah, bye bye.